Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sesi yang kedua pada hari kedua ini talk show. Ya, serius dan santai ini ya. Masya Allah. Sebelum kita mulai bersama dua pemateri kita, Bang Anca dan Ustazuna Abul Fida Said Ruslan, Hafizahumullah, kita mau kuis dulu. Biar bagi-bagi hadiah ya, Ustadz ya. Ustadz gak usah dapat hadiah kan? Kita mau tanya dulu, Masya Allah, Alhamdulillah dapat hadiah yang menarik. Siapa yang bisa jawab? Masya Allah, segera angkat tangan. Segera angkat tangan. Masya Allah. Jadi saya dan pemateri ini, Bang Anca ini, dulu kita satu sekolah. Ya, SMA-nya. Ya. Apa nama SMA-nya? Angkat tangan. Ada yang tahu gak? SMA-nya dulu sama Bang Anca ini. Iya. Siapa yang tahu? Dapat madu. Masya Allah. SMA-nya sama. Subhanallah. Kang Wahyu. Semansa teh opo? SMA 1 Pangkal Pinang. Betul Bang Anca? Subhanallah, maju sini. ini orang dalam ini. Subhanallah. Ini madu apis dorsata. Diminum, ya bisa nambah anak, bisa nambah istri. Senyum aja, salam dulu dong. Alhamdulillah, ini madu dari Pusat Madu Sulawesi. Ya, punya teman-teman BSB. Mana teman-teman BSB? Menghilang. Oh itu dia. Tuh, wakil ketua BSB, owner Pusat Madu Sulawesi dari Makassar. Untuk Kang Wahyu. Masya Allah. Salam dulu. Wa jazakallahu khair. Turun. Masya Allah. Mau jadi pemateri? Baik. Alhamdulillah. Hadiah lebih dahsyat lagi. Al-Quranul Karim. Jauh-jauh dari Bandung ini. Ya. Al-Qurannya dari penerbit Al-Quran ya Kota Bandung. Namanya Halim Quran. Sahabat surgamu. Masya Allah. Sip ya. Kira-kira jawab, tunjuk tangan cepat. Ya. Ustadz Said Ruslan asalnya dari kabupaten mana? Lahirnya? Tegal. Di mana itu Tegal? Jawa Tengah. Bukan Sumatera bukan? Betul Ustadz? Orang Tegal apa orang mana? Betul. Maju sini. Ya. Siap. Siang-siang ini harus pakai kuis dulu. Masya Allah. Sampai namanya siapa Mas? Habib. Orang mana? Jenenge Habib. Lengkap Habib. Imam Habib Pamungkas. Senyum. Salamnya Ustadznya. Siap. Ya Alhamdulillah. Imam Habib Pamungkas dari Yogyakarta. Jauh-jauh dari Yogyakarta, alhamdulillah. Ini kita lihat adik-adik kita ada yang santri ini. Ya. Berani dulu nanti Ustadz tanya. Ayo, siapa yang berani? Ayo maju. Ringan pertanyaannya. Dari Darul Asar toh? Ya, Ustadz Abu Rifa toh? Ayo. Ayo, maju. Ayo maju. Ayo. Yuk, temenin yuk. Ayo, Ya, dua-duanya biar dapat hadiah. Ini kembar bukan? Enggak yuk. Sini, berdiri sini. Ya, Masya Allah. Masya Allah, Assalamualaikum. Salim. Namanya siapa? Adit. Namanya? Raffi. Betul. Ya, sudah nyantri toh di Darul Asar? Yakin? Masya Allah. Kalau Ustadz tanya, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga bisa jawab?
Tegang nggak? Berat nggak pertanyaannya gini? Ya, jawab setengahnya dah. Setengahnya. Setengahnya. Jawab 4 khulafaur rasyidin. Nah, kalau masih berat, ayo coba. Dit. 1, Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, nanti kalau salah nih Al-Qur'annya bagi 2 loh, nggak enak. Iya. Anas bin Malik. Bukan. Tadi siapa jawabnya? Ali bin Abi Thalib. Tambah 1 lagi siapa? Iya. Tambah 1 lagi. Coba adik, tambah 1 lagi. Ayo. 1 lagi sahabat Nabi. Setengah. Mau call a friend? Masya Allah call a friend. Iya. Masya Allah. Bisik. Masya Allah. Ayo. Bisik. Alhamdulillah. Pernah dengar nama sahabat Nabi yang lain gak? Zubair bin Awam, pernah dengar? Pernah dengar? Yang lagi yang lain? Subah. Fatimah. Laki-laki ini semuanya. Ya. Alhamdulillah. Ustazuna. Yang ikut pengajian Ustaz terus ya di Bandung ya. Ya, walaupun salah tak kasih Al-Quran. Alhamdulillah. Nah tadi saya kasih subhanallah sorban buat Anda. Ah, Salim. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salim Ustadznya. Baik, baik ya. Masih mau kuis? Coba angkat tangan yang berani. Maju sini. Mana santri-santri yang sudah belajar? Nah itu tuh, yang pakai sorban hijau itu. Sini. Dapat hadiah ini, mau enggak? Sini, sebentar ya Bang Anja ya, Ustadz ya. Ini kayaknya Ustadz Said kenal orang ini ya. Iya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sini berdiri. Ya. Mau berdiri di sini sampai sore? Jangan ya. Masya Allah. Ini khusus buat antum kasih hadiah nih loh. Topi. Nah, radio An-Nasihat. Iya bener nih. Iya, bukan KW nih. Serius. Masya Allah. Buatan Bang Amar. Mana Amar? Mana Amar? Oh tuh, buatan Bang Amar BJG. Masya Allah, Kota Bandung. Topi radio An-Nasihat. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kenal Ustadz yang ada di belakang? Kenal dah? Di sini maju ke depan. Oh iya, siap. Ya, Ustadz Said ini dulu mondok pesantrennya di mana? Di Timur Tengah? Oh, di Darul Hadis Ayaman. Darul Hadis Ayaman gimana sih pakai ai? Jangan bikin malu dong. Ada Ustadz Abu Rifai malu. Darul Hadis Yaman. Darul Hadis Yaman. Ya, apa namanya desanya? Nama desanya. Ini dapatnya cuma ini ya doang dong dapatnya. Ini nggak bisa jawab. Darul Hadis. Desanya apa? Nggak bener ini. Masa bikin malu aja. Darul Hadis Oh, Damat. Dhamma. Siapa sehnya? Syekh bin Bas. Syekh bin Bas. Ya. Tuh lihat Ustadz Abu Rifai sampai senyum. Ya. Iki ngawur iki jawabannya. Subhanallah. Masa Syekh bin Bas? Loh. Yang bener sampean ini. Udahlah Anda turun aja dah. Ngawur iki jawabannya. Tuh. Saya siapa? Darul Hadis Yaman. Wah kesirep ini Ustadz. Oh, MMM. Oh ya, Syekh Mukbil. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Bin Hadi Al-Wadi. Nih topi nih bawa pulang. Alhamdulillah. Salam Ustadz itu sama Bang Anca. Sampai dingin tangannya. Masya Allah. Gugup dia Ustadz. Masya Allah. Ya, nanti di akhir kita kuis lagi. Jangan kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jadi sesi ini kita akan berdiskusi tentang gaya hidup halal. Nah, jadi Bang Anca
sejak tamat SMA 1 Pangkal Pinang bersama saya itu terpisah lama. Masya Allah. Ya lihat jenggotnya aja sudah memutih kan. Sama toh? Masya Allah. Sudah punya anak berapa Bang Jah? 2 anak, saya sudah 3. Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Dipertemukan di tempat yang indah, Masya Allah ya. Dalam kajian yang mulia, luar biasa sudah jadi motivator. Sama-sama motivator. Alhamdulillah beliau dikenal dengan halal lifestyle enthusiast. Jadi Masya Allah, inspirator, motivator, gaya hidup halal. Nah, jadi gaya hidup halal itu bukan hanya makanan saja biasanya kita tahu. Maka kita dengarkan dulu ya sedikit kisah Masya Allah pengalaman beliau. Nanti Ustazuna Abul Fida Said Ruslan ya akan menghantamnya di belakang. Wah, deg-degan aja ya. Deg-degan enggak lah santai. Iya, pokoknya dibikin santai. Siap-siapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ya, gimana Bang Anca? Kira-kira ada yang mau diceritakan nggak tentang pekerjaan Anda ini? Masya Allah, siap. Kalau pekerjaan sebenarnya masih orang kantoran, Dri. Oh gitu ya? Tapi Masya Allah. sebenarnya ini lebih pengalaman hidup sendiri ya. Ibaratnya udah lama banget sebenarnya untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri belajar mengenai masalah halal haram. Tapi yang paling concern di awal tuh adalah mengenai masalah makanan. Jadi memang udah hampir 10 tahun. 10 tahun itu aku belajar mengenai masalah halal food. Kemudian terakhir-terakhir belajar mengenai masalah keuangan syariah juga dan mengenai halal lifestyle. Kenapa? Karena selama ini kita berpikir kita tuh ada di Indonesia sebagai negara muslim yang mayoritas. Kita berpikir bahwa banyak orang yang sudah mengerti mengenai halal itu sebenarnya apa. Karena sebenarnya sebagai seorang muslim, halal itu ada suatu kewajiban kita. Karena banyak dalil banget yang menjelaskan mengenai masalah makanan halal, gaya hidup halal dan lain-lain lagi. Tapi namanya awal memulai itu aku adalah foodies. Foodies itu adalah orang yang biasanya mereview restoran, kemudian merekomendasikan restoran, memberitahukan oh ini restoran ini rekomendasi untuk kita. Tapi pas aku lihat kok kita itu untuk foodies ini sedikit banget muslim, karena sebagian besar non muslim. Banyaknya non muslim ya? Banyak non muslim dan mereka memang tidak concern terhadap masalah halal. Nah kemudian pelan-pelan aku berpikir sepertinya harus ada foodies muslim yang mereka mau share mengenai masalah makanan halal. Bukan hanya memberitahukan bahwa oh ini makanan enak atau enggak. Nah awal mula kenapa aku mulai share masalah makanan halal ini adalah ketika aku dan istri kita tuh suka banget dengan makanan Jepang. Kalau kita ya betul. Kita selama ini berpikir bahwa makanan Jepang itu hanya ikan, nasi dan lain-lain. Tapi ternyata ketika udah belajar mengenai masalah makanan halal, jadi one day ketika istri hamil anak pertama harus bed rest. Jadi kita nggak bisa yang namanya biasanya 2 minggu sekali kita keliling restoran Jepang di Jakarta. Nyobain sushi, nyobain makanan lain-lainnya. Dan kita belum paham nih in detail misalnya seperti apa sake, mirin dan lain-lain. Ternyata ketika kita one day ketika istri bed rest artinya nggak bisa kita keliling ya. Mulai belajar. Ini sepertinya kita bikin di rumah aja ya. Mulai mencari resep-resepnya sampai menemukan kok resepnya ada bahan-bahan aneh yang tidak pernah saya ketahui. Karena memang kalau kita berpikir selama ini ya, kalau makanan kita di Bangka, ya, makanan kita kan jarang yang ada yang haram ya. Karena memang makanan Indonesia itu rata-rata dia makanannya halal aja. Dan fikih kan memang fikih makanan itu pada dasarnya halal sampai ada yang menginformasikan bahwa makanan tersebut haram. Nah ternyata di Jakarta, karena patokan saya Jakarta ya. Jakarta ini banyak banget makanan Jepang, Korea, makanan Cina yang akhirnya masuk ke Indonesia dan berasimilasi dengan makanan kita. Jadi di situ mulai perkenalan saya mengenai makanan halal. Awalnya masih mengenai kita sebutnya titik kritis makanan. Titik kritis misalnya, oh Jepang ini pas itu restoran yang sertifikasi halal di Indonesia masih sedikit banget. Jadi karena sedikit artinya kita harus melindungi diri kita dengan ilmu bagaimana memilih restoran yang halal tersebut. Ya misalnya akhirnya oh ada mirin. Nah mirin atau sake ini intinya adalah seperti matchinnya di Indonesia. Tapi dia itu adalah suatu bahan haram yaitu sake. Sake dia intinya atau arak beras. Nah arak beras itu dimasukkan ke dalam makanan tersebut, kemudian diolah sehingga akhirnya menghasilkan suatu cita rasa. Nah pelan-pelan akhirnya saya belajar, oh ini akhirnya menginformasikan ke teman-teman, ke pihak restoran bahwa kita muslim, kita ingin benar-benar bahwa
kita ingin makanan yang halal. Karena intinya ketika kita ada makanan haram, kita nggak boleh kan, ada berapa dalil ya. Nah mulai pelan sana mulai belajar, ternyata masuk lagi ke makanan Korea, masuk lagi ke makanan Sunda juga. Karena masakan Sunda akhirnya ada kontaminasi mereka seperti tumisan itu menggunakan angcu atau arak masak. Dan itu adalah makanan dari asimilasi dari budaya Cina. Nah akhirnya benar-benar berpikir memang harus kita ada orang yang mulai mengedukasi mengenai makanan tersebut. Udah mulai ya pelan-pelan, tapi platform saya hanya di sosial media, di Instagram. Jadi mulai mengedukasi, awalnya cuma memberitahu ini jangan muslim. Tapi lama-lama makin kesini ya mulai hadir sering di event. Karena makin kesini seperti teman-teman lihat banyak banget event-event halal. Karena memang girohnya orang untuk belajar halal lifestyle itu makin kesini makin kuat banget. Makin besar ya? Makin besar, orang makin ingin kembali ke muslim. Tapi yang paling mudah kita kontrol sekarang adalah melalui makanan. Karena itu yang kita konsumsi sehari-hari Ustadz. Tapi kalau ekonomi syariah kan artinya kita masih harus belajar lagi. Kemudian masalah berpakaian itu paling intinya misalnya muslim. Saya selalu bilang ke teman-teman ya muslim kalau sholat hati-hati misalnya dari baju yang panjang. Karena kan kadang-kadang kalau orang kantoran kan mereka baju pendek ya. Kalau sujud ya udah itu, jadi mulai saya edukasi seperti itu Ustadz. Masya Allah. Jadi memang ya dengan ilmu seadanya. Biasanya kalau ngambil dalil saya akan ada ngambil dalil dari Ustadz, bertanya dulu, ada beberapa Ustadz yang di belakang saya tanya nih Ustadz kalau gini seperti apa? Yeah. Karena untuk masalah halal haram sendiri ada 4 mazhab, ada kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Tapi karena saya ada di Indonesia dan sebagian besar kita pakai Syafi'i, jadi saya ikutin ulil amrinya. Tapi kalau ada yang mau diskusi, misalnya seperti cara mencuci bekas najis babi kan memang ada beberapa perbedaan pendapat ya. Kalau Syafi'i misalnya 7 kali, tapi kalau untuk Hambali cukup dengan bersih tanpa ada bau. Nah itu yang saya edukasi ke teman-teman. Seperti itu sih. Masya Allah. Dan itu sekarang udah banyak diundang ke berbagai daerah? Terakhir kemarin ke Surabaya sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi memang ya makin besar girohnya orang untuk belajar halal, jadi udah mulai ngisi-ngisi. Tapi memang bisanya weekend. Karena hari Senin sampai Jumat masih kerja. Komunitas-komunitas keislaman seperti ini atau juga diundang ke perusahaan atau? Sebagian besar terakhir kemarin ke Bank Indonesia. Bank Indonesia? Eventnya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mereka memang support banget untuk halal lifestyle. Jadi mereka setiap tahun mengadakan event-event yang terkait dengan halal lifestyle. Tapi juga teman-teman terakhir juga ngisi di Muslim Life Fest, di SDSD. Jadi dan kebetulan memang isinya panitia teman-teman semua juga sih. Iya alhamdulillah. Jadi kita ini pernah ya Ustadz sebenarnya satu event dulu di Muslim yang di Halal Fair. Ya di Halal Fair waktu itu ya. Masya Allah hanya waktu sama Amar. Nah jadi beliau sudah ada Mar waktu itu Mar. Jadi kita mengisi sore waktu itu sama Amar. Nah beliau di jam yang berbeda. Alhamdulillah. Betul. Tapi masih malu negurnya ya. Masya Allah. Pas itu lagi ramai dikerubutin orang. Nah, ini lewat aja. Iya, jangan keras-keras ketahuan Ustadz. Iya, enggak iya. Ustadz saya ini. Nanti digerubungi orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ada pengalaman yang menarik nggak? Yang bikin apa trauma atau sesuatu ketika mengurusi atau berbicara makanan halal ini? Selalu ada haters. Ada haters? Banyak haters. Banyak haters? Hatersnya kadang. Ini orang Islam haters sama antum? Islam haters banyak juga. Masa? Tapi intinya memang karena kalau kita berpikir ya mereka belum dapat hidayahnya. Jadi misalnya seperti terakhir saya edukasi mengenai masalah tas dari kulit babi. Tas dari kulit babi? Ya kan itu kan sebenarnya masuk ke kita najis ya. Yeah. Tapi mereka karena dengan nggak ada ilmunya berpikir, wah tas itu kan nggak dimakan. Kemudian dan pikirnya halal itu cuma dimakan. Iya halalnya bikin makanan. Dan ini kita masuk ke fikihnya fikih najis. Ibaratnya kemudian sepatu kulit babi misalnya kita sepatu muslim. Kulit babi Masya betul. Allah. Karena banyak sepatu Skechers sekarang yang kulit babi. Jadi kayak gimana itu sepatu kulit babi? Ustaz pernah lihat nggak? Banyak Dri. Ya? Sepatu Skechers. Jadi harus hati-hati kita ya. Harus hati-hati terutama merek-merek impor. Nah di sana kan kita masuk fikihnya impor barang impor banyak misalnya mereknya New Balance kemudian dan itu kan masuk ke fikih lagi nih misalnya fikih gimana ketika kita memegang kalau yang kayak gini boleh disebutkan merek-mereknya tanya sama Ustaz. Beberapa sih kayak New Balance tuh ada beberapa serinya dia yang pakai kulit babi dan memang udah nyebar ya berarti. Udah tapi banyak Ustaz ibaratnya memang kalau kita ke toko-toko gede misalnya ke Foot Locker mereka udah ada kasih yang pakai Foxskin. Jadi memang ada label dan stikernya Ustaz. Betul, Ustaz. Tapi the problem is kalau belinya thrift.
Kan banyak orang menjual pre-love ya. Kadang-kadang tidak diinformasikan untuk pre-love. Nah kebayang ketika mereka misalnya tidak tahu nih bahwa tasnya itu tas kulit babi, misalnya sepatunya kulit babinya, itu mereka akhirnya berpikir kan memang tidak. Sepatu kulit babi. Betul. Jadi memang hal-hal itu saya terus edukasi ke teman-teman. Kadang menarik juga Dri. Ya. Makin kesini orang girohnya makin menarik. Saya sempat tanya ke Ustadz Zul kan juga pertanyaan menarik. Karena ada teman aneh yang rumahnya sebelahan dengan tukang sate babi. Rumahnya sebelah sate babi. Iya, jadi dia bertanya baunya masuk dong. Asapnya tuh seperti apa? Gimana Ustaz? Nah, itu. Nah, jadi kadang sama Ustadz. jadi semakin kesini itu orang makin macam-macam pertanyaannya. Masya Allah. Jadi menarik. Kalau kita lewat ada sate babi menghirupnya gimana? Kemudian kalau kita memegang sepatu kulit babi gimana? Kalau seandainya kita nggak tahu nih misalnya suatu saat pernah konsumsi makanan haram, kita sebagai muslim seperti apa? Bahkan macam-macam. Kalau saya menerima makanan haram, saya harus apakah buang atau saya berikan kepada non-muslim? Jadi memang pertanyaan itu makin kesini orang makin sangat aware dengan masalah halal. Jadi nggak hanya menanyakan makanan halal atau enggak, tapi lebih banyak ini fikihnya apa, dalilnya apa gitu. Berbahaya nanti Ustaz saya jelasin. Boleh. Bisa berpengaruh ke macam-macam gitu. Macam-macam. Iya, doa nanti nggak dikabulkan. Wah, bahaya, haram semua. Nanti kopiah haram juga. Iya kan? Sebuah ada lokal ke kopiah kita ya. Iya, siapa tahu. Tahu dari impor, banyak impor musuh-musuh Islam kan? Oh iya, benar. Iya. Kita tanya Ustadz dulu. Nanti silakan. TikTok. Ya. Kita tanya Ustadz apa tanya audien? Enak aja, gak bisa jawab. Kita tanya Ustadz Said Ruslan. Ya, Masya Allah, ini gimana ini? Gaya hidup halal ini, subhanallah. Dalil-dalilnya, alhamdulillah kita dengarkan dulu sedikit. Nanti kita tiktokan dengan Bang Anja. Ustaz Zuna, silakan jelaskan. Iya. Masya Allah, halal tersebut. Ya, jadi intinya memang kita harus sebagai warga mukmin ya tetap berhati-hati. Apalagi tadi telah dijelaskan bukan hanya sekedar makanan aja yang tersebar dengan dicampur berbagai macam barang-barang yang haram ya, mencakup pakaian juga, terus tadi ada sepatu juga. Maka seorang mukmin itu harus lebih jeli karena prinsip yang didambakan oleh setiap mukmin kan mencari kebahagiaan. Iya. Dan kebahagiaan itu akan terwujud ketika dia bisa semakin meningkat amal solehnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesimpulannya kepada kita supaya kita dapat kebahagiaan itu. Seperti contohnya dalam surat An-Nahl ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa di antara kalian yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan berikan kebahagiaan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Tentu kita melihat banyak para ahli tafsir yang menjelaskan seperti pakar tafsir yang ada di zaman sahabat yaitu Ibnu Abbas. Beliau menjelaskan as-sa'adah, kehidupan yang bahagia, tidak akan terwujud kecuali dengan amal soleh. Ternyata aun pertolongan yang semakin memudahkan kita untuk melancarkan amal soleh itu berawal dari makanan dan minuman yang halal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam ayat yang lain seperti dalam surat Al-Mu'minun ya. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian minat thayyibat, dari makanan-makanan yang thayyibat, yang baik. Artinya menurut Sa'id bin Jubair sebagai murid seniornya Ibnu Abbas ya,
Itu ialah makanan-makanan yang halal. Barang-barang yang halal. Khususkan kalian untuk mengkonsumsi seperti itu. Kemudian wa'malu sholihah, dan beramal solehlah oleh kalian. Artinya amal soleh kita ini akan semakin dimudahkan oleh Allah kalau perintah yang pertama kita wujudkan. Jadi ada kaitannya. Masya Allah ya. Sekarang bagaimana seorang muslim akan mencapai kebahagiaannya sementara amal solehnya semakin menurun dengan sebab ada yang nyangkut di tubuh dia berupa makanan, minuman, ataupun pakaian, ataupun sepatu, kaos kaki, dan yang semisalnya dari barang-barang yang haram. Ini gak akan mungkin terwujud. Nanti amal solehnya akan tersendat. Itu sudah pasti. Jadi secara otomatis kita sebagai warga mukmin itu sudah diberi perangkat iman oleh Allah. Harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sebagaimana Allah sudah memberikan perangkat anggota tubuh kita ya. Sehingga kita bisa membedakan makanan yang sudah kadaluarsa dengan yang tidak, ya kan ya? Misalkan minuman, ini udah kecut ini. Kayaknya kadaluarsanya sudah lewat. Basi ini makanan atau minuman. Itu Allah sudah berikan perangkat anggota tubuh ke kita. Allah juga sudah berikan kepada kita perangkat iman yang seharusnya selektif seorang mukmin itu. Sembarangan ya? Enggak sembarangan. Namun kan yang jadi masalah itu ialah orang yang sudah terbuai dengan langkah-langkah syaitan, akhirnya nggak peduli gitu. Ya, halal haram hajar. Halal haram hajar aja gitu. Dan ini penghalang besar teman-teman. Penghalang besar bagi kita untuk mencukupkan diri dengan yang halal adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Masya Allah. Makanya Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu ada kaitannya. Ada kaitannya, betul Ustaz. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian makanan yang baik, yang halal. Setelahnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah apa? Syaitan. Ya. Kita harus betul-betul berhati-hati. Pernah nggak kisah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah sampai ke kita ya? Iya. Riwayat Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau diberi makanan. Yang makanan ini sebenarnya, mohon maaf ya, tidak dijelaskan itu babi atau yang semisalnya, nggak dijelaskan. Tapi mungkin makanan secara umum yang pada dasarnya halal. Hanya setelah diberitahu Abu Bakar bahwa makanan ini aku peroleh dari penghasilan aku yang dulu aku jadi tukang tenun ya, dukun paranormal. Sebenarnya saya nggak bisa meramal, cuman saya pengen nipu orang gitu kan, banyak ya. Iya. Nah akhirnya mungkin ada orang yang merasa ya jampi-jampinya ramalannya apa ya benar menurut dia, langsung ya udahlah ini saya berterima kasih, saya kasih ya penghasilannya. Maka dikasihlah orang itu makanan, kemudian dibawa di hadapan Abu Bakar dan Abu Bakar ikut apa? Memakannya. Makanannya mah zatnya mah halal Ustaz. Iya. Gitu. Iya. Ini pelajaran yang kita harus ambil ialah ini makanan yang pada dasarnya zatnya itu halal, tapi Abu Bakar begitu diberitahu dari penghasilan yang nggak benar, langsung apa? Memasukkan jari jemarinya ke kerongkongan, pengen dimuntahkan. Karena Abu Bakar tahu persis sesuatu yang haram kalau sudah menyentuh kita, teman-teman, itu akan berdampak buruk, akan merusak pola hidup kita. Bener nggak Bang Enca? Betul. Iya, itu akan mempengaruhi. Sehingga nanti sudut pandangnya dia itu nggak karuan. Pengaruh ya Ustaz ya? Iya, tata cara beragama juga nggak benar. Masya Allah. Maka Abu Bakar
begitu sudah tahu padahal sudah masuk ya. Mungkin kalau kita ya udahlah terlanjur udah masuk. Kayak gitu. Udah terlanjur Ustaz ya? Iya. Iya, tinggal dibuang aja nanti gampang ya. Iya. Iya, kalau kita. Iya, ketika nanti kan setiap pagi dibuang juga. Iya. Tapi Abu Bakar enggak. Beliau enggak mau sama sekali menyentuh barang yang haram. Masya Allah. Karena ini berpengaruh pada pola hidup kita ke depannya. Mantap. Pada pola istri kita dan anak kita cara menjalani hidup. Nah. Sementara kebahagiaan seorang mukmin yang sudah nikah, ini yang sudah nikah ya. Ya, Yang belum mohon maaf gimana dong? saja, mohon maaf saja yang belum ya. Yang belum gimana dong? Ya, yang sudah nikah itu kan pengennya anak dan istrinya menjadi penyejuk jiwa. Masya Iya Allah. enggak? Qurrata'ayun. Nah. Iya, qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Ternyata kok setiap kali nyuruh istri, istrinya selalu bantah. Ah, abang gimana sih? Baru kayak gini disuruh lagi. Tolong ambilin makanan, Mi. Ngambil sendiri kenapa sih? Punya tangan kan? Masya Allah. Misalkan kayak gitu. Itu pengaruhnya sampai ke situ ya Ustaz ya? Pengaruhnya sampai ke situ. Gara-gara haram. Akhirnya kita terburu-buru menyalahkan istri kita. Iya. Masya Allah. Sebaiknya kita muhasabah dulu. Jangan-jangan kita sendiri yang salah. Nah. Gitu. Yang selalu bermudah-mudah dengan barang yang haram. Berupa makanan, pakaian ataupun yang lainnya. Kita kasihkan kepada keluarga. Subhanallah. Akhirnya berdampak buruk. Bagaimana mereka memperlakukan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Panggilan-panggilan Allah datang diredupkan dengan hal-hal yang haram ini. Masya Allah. Makanya Abu Bakar nggak mau, pokoknya harus keluar gitu. Iya. Yang lebih sangat menakjubkan lagi teman-teman, coba pada saat Rasulullah melihat cucunya, yaitu Hasan bin Ali ya, Hasan bin cucunya. Datang ke rumah beliau, makan kurma sedekah. Ini sangat menakjubkan sekali kisah tersebut. Padahal kan anak kecil ya. Anak kecil kan belum terbebani apa? Iya. Syariat. Iya. Nggak berdosa kalaupun makan Ustaz. Iya, kalaupun makan sesuatu yang haram gak berdosa, anak kecil. Tapi Nabi gak mau. Masya Allah. Begitu Masya Allah. melihat Hasan makan kurma sedekah, langsung. Iya. Beliau bersabda di hadapan Hasan. Kih. Kih itu muntahkan. Ditepuk-tepuk di sini. Masya Allah. Ama alimta anna ahla Muhammadin la tahilu lahum sadaqah. Tidakkah kamu tahu wahai cucuku, keluarga Muhammad itu seluruhnya nggak boleh makan barang sedekah. Padahal ini kurma loh, ya. Kurma halal nggak pada dasarnya? Iya. Bang Andre, kurma ada yang haram? Masa saya nggak tahu halal Ada nggak kurma yang dicampuri dengan babi apa? Nggak ada kan? Halal lah. Iya. Padahal ini kurma loh. Apalagi yang sudah jelas-jelasan tadi digambarkan oleh Bang Anca. Sudah jelas-jelasan ini kulit babi ya. Kemudian sudah jelas-jelasan ini dari daging babi makanannya dan seterusnya. Siap. Ini harus lebih selektif seorang. Masya Allah. Wah udah jadi motivator halal hari ini. Masya Allah. Harus lebih selektif. Mantap. Kalau ingin baik keadaan agama kita teman-teman. Serius banget. Ya. Mantap. Tapi kalau enggak ya terserah berarti. Jangan dong Ustaz. Iya. Jangan dong, jangan terserah. Kita harus apa? Lebih mengutamakan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan selamanya. Iya betul. Menuju surganya. Masya Allah. Sementara banyak orang selalu mengindikator kebahagiaan itu dari sisi duniawi ya. Semu Ustaz ya. Semu. Iya. Ya. Pengen enak di lidah aja. Iya. Nah. Dengan anggapan udahlah, nggak apa-apa. Cuman sedikit kok. Nggak masalah sedikit dan banyaknya. Ini pengaruhnya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam hanya satu gigitan loh. Iya ya. Cukup dengan itu Allah keluarkan dari surga. Masya Allah. Nggak sampai nambah Nabi Adam itu. Nggak sampai 1 kilo. Oh iya Masya Allah. Sampai 1 kilo nggak? Wah Ustadz ini kok kepikiran 1 kilo gitu Iya loh. gitu. Iya. Saya betul-betul apa? Merasa takjub banget penjelasan para ulama tentang kisahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Cuman 1 gigitan. Mengeluarkan dari surga. Mengeluarkan dari tempat yang paling baik. Menuju ke dunia yang paling rendah. Ini bukan memindahkan dari Bintaro ke Tanjung Priok. Tidak. Allah. Iya kan? Mentang-mentang tinggal di Bintaro.
ngomongnya Tanjung Iya, Priok. nggak ada kalimat misalkan nih, Bang Andre ya. Kamu dengan sebab makan makanan haram, nanti Allah akan pindahkan kamu dari Bintaro ke Tanjung Priok. Tanjung Priok Kayak gitu. Atau misalkan Ngomongnya jangan di iya, sini dong. atau Anda misalkan bukan preman dari nih. Bintaro ke Bandung. Nah, Waduh, Bandung. Masya tapi Allah. ini dari surga, Oh, dari tempat surga. paling mulia, paling istimewa, menuju kepada tempat yang paling indah, Masya Allah, itu baru cocok. Ya. menuju tempat yang paling rendah, yaitu dunia. Nah, Karena dunia kan tempat yang paling rendah. Masya Allah. Segala sesuatunya terbatas. Nggak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam dunia. Nggak mungkin. Iya, Dengan tolak ukur dunia itu pun juga nggak mungkin. iya, iya. Cuma sementara Ustaz ya. Sementara nggak bisa mendapatkan pemandangan yang wow gitu kan. Kalau di dalam dunia itu. Iya. Karena dataran rendah ibarat dikatakan gitu kan ya. Iya, kita melihat rembulan di pegunungan kan lebih indah Ah, daripada melihat rembulan di sini. iya. Ya, pasar Minggu. Ketutup. Iya. Iya, kagak bisa. Karena dataran rendah. Iya, betul. Hebat Makanya, bener ilustrasinya. iya. Bener-bener motivator ini. Makanya ikhwah, ini bukan masalah sedikit dan banyaknya. Iya, Masya Allah. Masalahnya ialah nanti akan berdampak buruk ya Bang Eca ya. Betul, Kepada Ustaz. kita. Iya, Masya Allah. Nanti antum tahu, rasakan sendiri dah. Enggak Tapi jangan dicoba ya. Bener. Jangan dicoba. Iya, Kang Wahyu nih, Ustaz. Kang Wahyu nih. Iya, jangan berani-berani Kuliner coba nih, deh. Ustaz. Kayak gitu. Jangan coba-coba ya, yang macam-macam. Dalam keadaan nanti kita ini ya Allah, sholat malamnya semakin malas, Nah, sedekahnya semakin sungkan. nah, Kemudian mau melakukan aktivitas amal soleh juga nggak termotivasi. nah, Ini ada apa? Bisa jadi. Bisa jadi ini. Puncak atau masalah utamanya ialah di makanan, minuman, pakaian, apa yang kita pakai, sesuatu yang haram. Atau mungkin sedikitnya syubhat. Nah, kita tahu ya hadis Nu'man bin Bashir, teman-teman. Bagaimana perilaku seorang mukmin yang bijak dalam mensikapi halal haram syubhat. Jadi seorang mukmin itu harus mencukupkan diri dengan yang halal. Kalau yang haram harus ditinggalkan, yang syubhat juga harus dijauhi. Kalau syubhat kan kita ragu ya Bang Ance ya. Ragu ini halal apa haram ya? Kayaknya ada halalnya, kayaknya ada haramnya. Kalau seperti ini juga harus ditinggalkan. Famanittaqa asyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi perkara syubhat, dia menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Masya Allah. Mantap. Dan kita nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana ulama salaf itu nggak bermudah-mudah sama sekali. Karena mereka itu pengen menyelamatkan agamanya. Berbeda dengan ahlu dunia ya, yang sudah kesemsem dengan dunia, ya nggak pengen terlepas dari dunia. Sehingga wah udahlah sedikit aja kok. Ustaz, memang kayaknya orang-orang kafir itu memang itu strateginya memasukkan gaya hidup haram ini kayaknya. Iya, karena apa? Untuk melemahkan Islam. Islam. Iya. Karena memang mereka kan dari fun, food, fashion, itu memang strategi mereka melemahkan umat film Islam. ya. Masya Allah. Kok tahu ya ante? Kok tahu ya? Itu strategi memang. Jadi kalau udah kelihatan bahwa mereka untuk melemahkan Islam itu lewat fun, food, benar. fashion. Benar. Saya sangat sependapat dengan beliau. Masya Allah ya Ustadz. Nah itu semuanya enak. Sesuatu yang enak di dunia. Iya betul. Iya aja. Karena mereka itu menyerang kita supaya kita lemah dulu dalam beragama. Ketika kita lemah dalam beragama, gampang untuk dimasukin beberapa penyimpangan-penyimpangan yang mereka inginkan dari kita. Itu sangat mudah. Masya Allah. Karena dari sini dulu. Sebagaimana iblis alaihi laknatullah mencelakakan Adam dari makanan dulu. Iya. Ya, padahal sudah Allah larang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ingat, ini wasiat Allah. Jangan kamu dekati pohon ini. Ternyata iblis menggoda Adam dan juga istrinya. Jadilah Nabi Adam makan satu gigitan aja. Ingat tadi gak sampai nambah. 1 kilo atau 2 kilo. Ya, 1 kilo lagi. Kalau kita kan kadang enak ini nambah. Kurang manis tambah lagi. Masya Allah. Ya, ternyata di situ kita nggak ngerasa sudah diracuni dengan bahan-bahan yang haram tadi. Kata Bang Anca tadi. Minimalnya syubhat. Iya. Ya. Tapi kita bilang, nah kalau kita nggak makan kita makan apa? Nah ini sudut pandang yang sangat pendek teman-teman. Iya. Sempit. Bukan. Sempit sekali. Sempit. Ya. Kita ini memang Allah itu menciptakan hal-hal yang haram, tapi Allah juga menciptakan untuk kita
Hal-hal yang halal banyak sekali. Lebih banyak yang halal sebenarnya. Malah Ustaz. justru lebih banyak. Betul. Dan tadi yang pertama, Allah itu sudah berikan kita perangkat iman Nah, yang seharusnya selektif. Nggak boleh kita bermudah-mudah. mantap. Apabila kita bermudah-mudah, kita tidak bakalan mendapatkan kebahagiaan yang maksimal, yang hakiki. Hmm. Karena sudah jelas dalilnya tadi ya, di Al-Quran. Allah mengkaitkan perintah makanan atau memakan makanan halal dengan apa? Amal soleh. Hmm. Karena memang amal soleh akan didukung, akan dimudahkan terus dengan makanan yang halal. Kemudian amal soleh menjadikan kita diberi penghidupan yang thayyibah. Hmm. Begitu Bang Andre. Maka pagi itu kan doanya ilman nafi'an Rizqan warizqan thayyiban. thayyiban. Alhamdulillah, mantap Ustaz ya. Nggak boleh kita bermudah-mudah teman-teman dalam masalah ini. Karena untuk menyelamatkan agama kita. Masya Allah. Ya, Ustaz, Kalau- kita iya. ke Bang Anca dulu, biar Bang Anca cerita adakah pengalaman-pengalaman unik seputar 2 tahun ini ngurusin halal. Lebih 2 tahun sebenarnya. Lebih 2 tahun Lebih malah. udah Iya. 5 tahun 6 tahun. Jadi Masya Allah. pengalaman itu ada benar yang sama persis dengan yang Ustadz Sampaikan bicarakan, tadi. sampaikan. Salah satunya saya punya haters. Hmm. Haters itu ibaratnya udah sering banget hate comment, ibaratnya DM-nya tuh aduh ribet banget sih lu Bang, bilangnya ngurusin halal ginian Bang. Iya benar. Masa? Pokoknya haters lah sampai 1 tahun kemudian dia DM. Bang, Ya, Bang aneh Anca. DM lagi tapi DM sekarang sopan. Hmm. Aneh sekarang follow abang. Loh kenapa follow? Kalau haters kan ya biarin aja lah namanya. Kita nggak tahu hidayah itu nanti datangnya kapan. Nah haters itu kebetulan adalah Ahwat. Lalu dia bercerita, Bang aku tuh sempat mikir keluargaku kok berantakan banget ya. Sama suami panas, anak-anakku nggak pernah dengerin. Nah, Sampai gitu akhirnya tadi. aku berpikir Hmm, kayaknya ada yang salah yang harus di dalam hidup gue. benar. Akhirnya dia menelaah bahwa selama ini dia nggak peduli dengan makanan halal. Karena Nah. sebagai seorang ibu artinya akan menyediakan makanan untuk Masya keluarga. Allah. Nah nanti lalu akhirnya Bang Ane sekarang udah memperbaiki makanan untuk suami, Masya untuk anak. Allah. Dan itu alhamdulillah ternyata berpengaruh banget kepada keluarga. Sekarang anak-anak lebih gampang diatur. Iya. Kemudian Benar. hubungan sama suami lebih baik. Dan itu benar-benar memang fakta yang apa ya, yang aneh alami langsung karena kita nggak tahu ya ketika edukasi kan selalu akan ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka, tapi kadang-kadang ini juga unik, ibaratnya istrinya udah peduli halal tapi suaminya belum peduli halal, tapi kita selalu bilang Ya. terus sampaikanlah dan berikanlah contoh karena Ya. tugas kita hanya menyampaikan, Benar. hidayah itu ada di Mantap. milik Allah. Dan jadi lama-lama ya kita memberikan contoh sebagai seorang muslim yang baik, ya berikanlah contoh. Hmm. Nah itu banyak sih memang Ustadz, memang yang menariknya adalah kita, kenapa saya edukasi ini Indri? Karena sebenarnya ingin supaya teman-teman muslim ini mereka punya pemahaman yang kuat mengenai halal. Hmm. Di Indonesia kita mudah banget mendapatkan makanan yang halal. Iya. Banyak banget ya, ibaratnya kadang-kadang menarik nih fakta Ustadz. Kenapa orang-orang lebih tertarik mencari yang haram dibandingkan yang halal? Iya. Karena akhirnya ini lebih kepada dunia media sosial. Karena media sosial kan dia orang itu FOMO ya, fear of missing out. Jadi ibaratnya misal ada sesuatu yang lagi viral, mereka ingin memunculkan diri mereka sebagai bagian tersebut. Walaupun mereka belum tahu bahwa makanan itu halal atau haram. Nah akhirnya saya balik lagi sekarang mengedukasi. Kenapa? Karena sebagian follower saya mereka sering juga berpergian ke luar negeri. Oh. Hmm. Iya. Nah ketika berpergian ke luar negeri memang kita harus mempelajari ada namanya fikih minoritas Ustadz ya. Jadi memberitahukan mereka bahwa ketika berada misalnya kita ke Jepang nih, kemarin saya misalnya ke Jepang dulu ya. Jepang saya menerapkan apa yang sudah saya pelajari, misalnya untuk kita tidak memakan sembelihan. Karena mereka bukan daerah mayoritas muslim dan bukan berada daerah ahli kitab. Dan uniknya di Jepang sekarang mereka concern untuk halal itu sangat gede banget karena ternyata kalau kita melihat lebih ke akidah ya. Kalau negara-negara non muslim itu melihat bahwa pasar muslim itu adalah cuan untuk mereka. Benar. Jadi mereka sekarang provide makanan halal, menyediakan Iya. fasilitas untuk muslim beribadah. Jadi tapi intinya itu menekankan kepada teman-teman muslim, kita bisa hidup kok di negara minoritas muslim. Karena intinya makanan aja banyak, misalnya sekarang kayak seperti ini daging yang udah sembelihan halal udah ada. Kemudian kalau mau bingung ya udah masak sendiri. Kalau kelaparan kayak
seperti saya dan istri kalau pagi-pagi bingung kita mau makan di mana, ya udah Masak beli sendiri. telur rebus saja Ah. dan makan sayur lalu bawa saus, udah makan, udah kenyang Ustaz. Intinya Masya Allah. kita bukan mencari sesuatu yang enak, tapi gimana caranya kita tetap bertahan hidup untuk menegakkan badan, Iya. tubuh. Masya Allah. Seperti itu Ustaz. Iya, itu prinsip seorang mukmin kan, memang makanya supaya bisa mendukung kita. Betul, Taat, betul, kita ya gitu, taat iya. sih. Jadi dan memang akhirnya sekarang lebih fokus bagaimana seorang muslim tuh paham sih sebenarnya makanan halal itu seperti apa. Iya. Ketika kita berada di luar negeri seperti apa. Karena kadang-kadang kita diserang oleh teman-teman muslim sendiri yang mereka pemahaman mengenai agamanya sendiri belum Masih kuat. kurang, Masih ya? kurang. Iya. Misalnya ketika berada di Jepang mereka sampai protes, Bang Anca itu kan piringnya nggak dicuci secara syar'i. Nah, lalu akhirnya aku menjelaskan bahwa secara syar'i untuk masalah mencuci najis ini ada beberapa pendapat. Bilangnya ketika kita berada di mayoritas muslim seperti apa, minoritas seperti apa. Tapi memang intinya dari kita juga harus belajar. Harus ada dalil dan Iya. kita harus bertanya. Jadi nggak bisa sebagai seorang motivator halal kita cuma berdasarkan asumsi. Karena semuanya itu udah ada di dalam dalil Al-Quran dan dari Rasul. Jadi kalau kita cuma pakai oh ini halal tapi nggak ada dalilnya, bagi saya nggak bisa menyampaikan karena urusan halal haram ini lebih kepada akhirat pertanggungjawabannya. Iya. Jadi misal saya merekomendasikan suatu makanan, artinya saya udah tahu bahwa kalau ini ada zat yang haram, bisa jadi nanti masuk ke beban dosa saya Ustaz. Jadi benar-benar untuk motivator itu kita harus menguatkan pertama ilmu teknologi pangan, ilmu mengenai masakan, kemudian juga belajar mengenai dalil dan dari berbagai mazhab. Itu sih. Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Ya, pengen jadi motivator halal juga? Iya. Ya saya sangat setuju ya dengan pengalaman Bang Anca itu. Iya. Kok didapatkan satu keluarga. Nah, seperti itu ya tanda ya. Begitu tanggapannya susah, kemudian setelah sudah mulai memperhatikan, jadi nurut, apa itu memang ini kembali ke dampak seseorang pola hidup berikutnya ya Bang Anca ya. Betul Ustaz. Saya ingat ada kisah, ada seorang ulama ya, antum kenal nggak ulama yang nulis kitab Waraqat dalam usul fikih? Iya, Al-Humaidi. Iya, jadi Waraqat kan ada dua ya. Nah, Waraqat Imriti yang berbentuk nizam ya, gitu. Iya. Dengan Waraqat Al-Juwaini. iya. Nah, Waraqat Juwaini ini Imamul Haramain. Iya. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Asy-Syafi'i. Iya, Imam Al-Haramain. Beliau cerdas. Ulama besar, khususnya dalam bidang usul fikih tadi. Namun dikisahkan dalam sejarah beliau itu gagap beliau itu kalau ngomong. Gagap Ustaz. Iya, Kayak gimana? Kayak gimana? Iya, gitu. Iya. Nggak terlalu jelas, gitu. Jadi kan ini yang bikin pertanyaan mad'u, ya enggak? Iya. Engkau imam, engkau seorang yang cerdas dalam pengetahuan agama, kok kalau ngomong sering betul kayak gitu. Itu. Ini kenapa kayak gitu kan? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata Masya Allah penjelasan beliau. Nah. Ini adalah sebab dulu waktu kecil saya disusuin dengan susu yang tidak halal. Iya. Jawaban Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini. Al-Haramain. Iya, Imamul Haramain. Jadi kisahnya begini Bang Anca. Beliau waktu bayi, ya, itu ayahnya selalu bilang sama istrinya, berarti ibunya ya, jangan sampai kamu menyusui anak kita selain dari kamu sendiri. Karena kalau dari orang lain belum tentu penghasilannya. Iya. Tetapi kalau dari kamu, maka aku yang memberikan penghidupan, aku yang menafkahi kamu, insya Allah saya terus berusaha halal kayak gitu. Nah, apalah daya sang ayah pergi, kemudian ibu mau ini membeli suatu kebutuhan makanan. Masya Allah. Akhirnya ditinggallah Imam Al-Haramain ini waktu masih kecil. Masih kecil. Iya, ibunya keluar untuk beli makanan, nangis. Itu awal kisahnya. Nangis, iya. Nangis kemudian kedengaran tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Iya, tetangga sebelah. Masya Maka dengan gercepnya seorang budak yang di tengah sebelah, ya, karena nangis ya, langsung gercep datang ya, datang, kemudian diangkat dan disusuin. Nah, akhirnya begitu datang ayahnya Imam Al-Haramain dan juga ibunya melihat lagi disusuin oleh budak tadi, maka sang ayah bilang, kenapa kamu nyusuin anak saya? Ya kan nangis, kayak kasihan kayak gitu. Subhanallah. Nggak ada siapa-siapa.
setelah disusuin sama saya, alhamdulillah. Nah. Langsung jadi nggak nangis kan kayak Iya, gitu. berhenti nangisnya. Iya, berhenti nangisnya. Tetapi Nah ini yang jadi bahan perhatian buat kita. Tetapi kata sang ayah ini, kamu kan budak. Nah. Segala sesuatu yang bermanfaat dari kamu, kalau aku pengen dapatkan harus izin Tuhan kamu dulu. Betul, karena budak. Karena Ustaz. budak. Iya. Jadi saya harus izin dulu sama Tuhan kamu, boleh nggak ini budaknya kamu nyusuin anak saya? La haula wala quwata illa billah. Coba sampai sedetil ini Dalam agama kita Ustaz ya. dalam agama kita. Iya. Kemudian dampaknya dirasakan berkepanjangan sampai dewasa, sampai beliau jadi imam besar. Bla 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 bla. Iya gitu. Iya. Subhanallah. Mantap bener ini cerita. Kisah. Padahal apa? Saya baru dengar Padahal ceritanya. asi ya. Iya, Asi kan ibarat dikata sepele gitu kan. Sepele, iya. Mungkin kalau misalkan yang nyusuin tetangga kita kemudian Orang merdeka lah ya, gitu. ya orang Bukan merdeka. budak ya. Ya misalkan naudzubillah, tetangga kita ada yang pelacur lah ya. Hmm. Nah kemudian daging yang tumbuh sama dia itu hasil pelacuran. Nah, Ya kan? iya. Nah nyusur anak kita. Anak kita jadi diam. Makasih ya mbak. Bener nggak? Ya Iya. Allah mbak kok mulia sekali. Dalam hatinya padahal kan bahkan pelacur. Tapi ngelihat anak saya nangis langsung disusuin. Makasih ya matur nuwun. Ternyata. Iya kalau kita kan kayak gitu. Iya, Ternyata ini Ternyata. harus hati-hati. Iya harus hati-hati ya Ustaz ya. Iya. Jadi luas ini halal lifestyle ini. Iya, luas sekali ya Bang Aceh ya. Udah banyak. Masya Iya Allah. pokoknya kita ini nggak Udah boleh. jadi motivator halal ini. Ya, memang Ustaz kalau dilihat dari dekat. Iya, ini berdua ini mirip ya. Iya, mirip. Iya. Jadi, Masya Allah. Kisahnya tadi Bang Aceh itu saya Iya mirip. mengingatkan kisahnya Imam Al-Juwaini, Ya, pakai- Imamul Haramain. Subhanallah. Jadi harus kita pahami dampak itu bisa jadi terjadi setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, atau berkepanjangan. Atau berkepanjangan Ustaz. Itu Ya, ya, betul. kita nggak merasa. Kita nggak merasa. Ternyata itu ada asumsi yang apa? Yang kurang berkenan. Berkenan. Secara kacamata syariat. Kacamata syariat itu ya. Bukan zatnya masalahnya, Bukan zatnya, tapi padahal- hal yang lain. Iya. Yang lain Ustaz. Iya. betul. Proses cara mendapatkan ya Ustaz ya. Iya, karena kayak gini. Kaidah dalam harta haram Nah, itu cuma ada 2. Masya Allah. Yang pertama itu penghasilan pendapatan. Nah, Pendapatan kita kalau misalkan dari jalan yang haram, naudzubillah, hasil ngerampok, nyuri, iya. riba dan yang lain sebagainya. Meskipun kita gunakan untuk beli ketoprak, Masya Allah. haram. Kenapa harus ketoprak itu? Ya loh? misal. Ya misalnya. Karena kan kita penggemar ketoprak. Iya. Atau misalkan buat gorengan. Ya. Ini makanan haram. Oh, wis. Ketika kita makan gorengan, makan ketoprak, tapi pendapatan kita yang kita beli itu dengan cara yang nggak benar, tumbuhlah bara api dalam tubuh kita. Dalam ini kita ya. Bara api neraka Dalam tubuh kita ya Ustaz. dalam tubuh kita. Sehingga nanti panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke telinga kita diredupkan Iya. oleh sesuatu tadi yang haram. Yang kedua ialah pendapatan ini halal. Alhamdulillah. Penghasilan halal. Tetapi belinya tadi yang dicontohkan oleh Bang Anca Bang enggak Anca. selektif. Hmm. Ada sesuatu yang syubhat. Bahan-bahannya ya Bang Anca ya. Bahan-bahan. Kemudian sudah jelas-jelasan memakai campuran babi dan seterusnya. Padahal uangnya yang kita beli itu halal gitu. Ini juga barang yang haram. Kemudian nanti endingnya hanya ada 2 juga kaidahnya, teman-teman yang harus tahu. Apabila rezeki kita, barang kita, makanan kita halal, hisabnya akan panjang pada hari kiamat. Iya ya Ustaz ya. Iya. Kita punya banyak duit nih. Dengan deposit miliaran. Aset sekian banyak. Insya Allah halal semua. Nah, Hisabnya akan panjang pada hari kiamat. Wah. Namun sebaliknya, kalau haram, adab Allah yang lebih pedih menimpa ke kita. Nauzubillah. Jadi ada 2 aja, ikhwah. Silakan Anda pilih. Silakan Anda pahami. Enggak ada pilihan 2 itu jangan dua-duanya. Gimana sih? Iya. Silakan kita pahami. Mau pilih yang mana? Masya Allah. Ya. Karena hanya ada 2. Jangan kita membayangkan secara sempit.
ternyata emang luas. Iya, luas Ustaz ya. Gitu. Boleh nih duet terus nih. Ya, duet. Duet. Iya. Kalau dibawa ke Jepang aja. Udah kayak kakak beradik kok. Masya Allah. Jadi ini yang mengkhawatirkan kita Masya teman-teman. Allah, La ilaha Masya illallah. Sudah begitu jelas dalilnya. Wadih kawuduhi syams ya. Nah, Seperti terang benderangnya matahari. iya soal halal Ustaz. Ya soal halal, soal haram. Kenapa kok masih di antara kita mengharapkan kekenyangan, kepuasan Betul. dari yang haram. Bang Betul, Ajeng? Ustaz. Masya Allah. Padahal sesuatu yang haram itu nggak mengenyangkan kita. Betul. Dan sesuatu yang haram nggak menjauhkan kita dari rezeki. Nah, Sebagaimana yang halal juga nggak menjauhkan kita. Ya. Yang bukan berarti kita kalau cari yang haram berarti mendekatkan kita ke rezeki. Enggak. Kemudian yang halal menjauhkan. Zaman sekarang yang haram aja susah. Itu. Masa cari yang halal? Mindset jelek itu Ustaz. Itu mindset yang jelek. Iya. Sudut pandangnya nggak karuan itu. Itu diucapkan dari seseorang yang pasti sudah kesemsem dengan dunia. Masya Allah. Wajahnya lihat saya. Iya. Ya ampun. Lihat ke sono. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Iya. Sehingga nanti kalau kita sudah kesemsem dengan dunia, pengennya yang haram-haram terus, susah dikasih nasihat. Nah. Selalu pengen pembenaran. Betul. Mencari-cari pembenaran terus. Betul ya. Nah itu Bang Betul, Ajeng itu Pak. banyak pengalaman Iya. pasti orang-orang seperti itu Ustaz. Kadang yang edukasi terberat halal ini malah ke lingkungan terdekat Ustadz ya. Iya. Ke sahabat ya. Karena pernah pengalaman sama sahabat. Ibaratnya kita udah ngasih tahu ke dia, jangan makan di resto Jepang yang ini. Iya. Nah, misalnya Karena ya. mereka ada menggunakan mirin atau sake di dalam masakannya. Tapi one day pas aku lihat kita udah berbuih ya, ngasih tahu namanya teman sendiri ya. Masya Allah berbuih-buih. Berbuih ibaratnya tiap hari lu nggak Berbusa. usah ke sana, udah follow Instagram aneh juga. Lalu suatu saat ngeliatin medsosnya dia, lah dia makan di sini gue. Oh. Ya ada perasaan sedih Ustaz, perasaan Iya. sedih. Tapi tanya Itu tahu dia bikin story atau langsung? story Instagram, Oh. nggak ngasih tahu. Masya Pas Allah. ngeliatin itu anyep-anyepnya ya, karena kita mengedukasi kepada seorang sahabat sendiri. Dan kemudian akhirnya berpikir pas nanya, kok ente makan di situ sih? Habisnya enak kata dia. Ya Allah. Habisnya enak. Jadi Nah, itu. akhirnya selalu saya bilang ke mereka, enak tuh cuma sebatas lidah. Lidah. Aja. Udah sampai ke dalam itu, ibaratnya ketika ente makan makanan Justru haram itu merusak. mengalir ke dalam tubuh, Iya. menjadi darah. Jadi jangan sampai sesuatu, padahal untuk resto Jepang yang udah halal, sertifikasi halal di Indonesia tuh banyak banget. Tapi beberapa orang iya. mereka pengen, aduh tempat ini rame secara, sekarang kan intinya kalau duniawi Iya, iya. estetik ya. Iya, Tempatnya estetik, kalau di foto Instagram atau medsos cakep banget. Lalu bilang, bayangin kalau besok ente meninggal gimana? Kayak bilang ini. Tapi memang intinya kita harus pelan-pelan sih Dre. Betul. Memberitahukan, bahkan untuk di edukasi halal ini sendiri, kalau kita balik ke dunia nyata ya, bukan di dunia medsos, masih banyak orang-orang yang belum paham mengenai masalah halal haram. Sepaling gampang itu ada nasi goreng gerobakan. Jadi nasi goreng gerobakan, kemudian seafood itu mungkin banyak teman-teman yang di sini yang masih belum paham bahwa mereka itu ada menggunakan namanya angciu. Angciu. Angciu itu adalah arak masak. Arak masak. Arak masak. Banyak dijual itu tempat Banyak banget. Iya, Tapi banyak. sekarang kalau Jakarta karena memang udah banyak teman-teman yang memberi edukasi. Iya. Sebagian besar follower saya ibu-ibu dan ibu-ibu guruhnya mereka lebih berani speak up. Jadi dan memang rata-rata yang penjual itu mereka nggak tahu Ustaz. Ya nggak tahu. Mereka nggak tahu karena mereka memang tidak teredukasi halal haram. Karena kita dari kecil tuh cuma edukasi halal haram, jangan makan babi, jangan Iya. ada minyak babi. Seperti itu aja kan. Iya. Tapi ternyata ketika perkembangan teknologi pangan, ada yang namanya arak masak yang dimasukkan ke dalam makanan. Jadi itu bikin dia mengikat cita rasa makanan. Jadi makanannya lebih lezat. Apalagi label itunya nggak semuanya ada ya, label halalnya lah di Arab. Itu arak masak itu ada label atau emang Ada. dijual bebas? Arak masak tuh dijual bebas. Iya. Jadi Dijual kalau bebas. jual Iya. bebas, tiap daerah beda-beda. Misalnya kalau di Surabaya tuh terkenal arak masak tuh cap gentong atau cap guci. Cap Kalau gentong, cap guci. cap buji. Ada nggak Ustaz? Pernah lihat nggak? Gentong. Cap Banyak gentong. Mbak. Biasanya kalau kita yang Ada. edukasi halal Yang itu sering belanja mungkin sering lihat yang sering belanja makanan dan bahan-bahan. Subhanallah. kalau itu paling gampang angcu. Jadi kita karena dia murah dan memang
sebagian besar itu nggak tahu, Dre. Itu di kayak punten ini di supermarket itu Banyak. Indomaret, Alfamart ada. Maret itu banyak. Innalillahi. Dan memang banyak bebas, karena memang bebas dijual. Nah itu juga balik ke Ustadz, akhirnya banyak teman-teman yang bertanya, Bang, aneh kan kasir ya Bang ya. Aku bilang, Iya. kasir ini gimana? Aneh barunya rezeki aneh sebagai kasir mereka ngejual bahan-bahan yang haram gitu. Iya. Nah kadang-kadang udah banyak pertanyaan gitu juga Ustadz. Nanti mungkin Ustadz bisa bantu jawab juga. Gitu. Nah itu makanya kita terus mengedukasi bahwa ke ibu-ibu ini mereka kuat girohnya. Jadi mereka akan memberitahu kepada abangnya, Bang, ini ente muslim kan? Ini hal haram Bang. Lah kok haram, ini kan cuma saus masakan. Iya Bang, tapi ini arak masak Bang. Alkoholnya tinggi banget. Tapi kita harus paham ya, alkohol ini nggak semuanya ada, nggak semuanya haram ya. Karena yang haram itu ada khamarnya. Nah si arak masak ini termasuk khamar karena bersifat memabukkan banget dianya. Nah itu lama-lama memang di Jakarta udah mulai pelan-pelan sedikit yang menggunakan arak masak, karena aneh survei kecuali yang untuk seafood masih banyak banget mereka pakai. Beliau ini keliling Ustaz. Iya. Bagus Iya. alhamdulillah. Keliling, tapi banyak kan akhirnya teman-teman juga follower sih mereka Ya, dan kasih laporan. membantu kita juga. Iya, membantu Iya. kita. Karena Ustadz aja kagak tahu kok. Jadi memang Makan aja. tiap pelan-pelan kita, bahkan restoran Sunda Andre, Sunda kan mereka biasanya Makanan Sunda. genjernya, kangkungnya itu biasanya mereka pakai angcu. Nah makanya biasa kalau kita ke restoran Sunda, request Kacau akhirnya ini. kita ya. biasa aku kalau dia udah pakai gitu akhirnya milih yang aman aja, yang enggak. Kan untuk itu artinya dia harus dicuci bersih dulu kan Ustaz ya. Intinya kan bekas kamar kan harus dicuci dengan air ya. Nah biasanya kalau memang keadaan kepepet ya udah gak usah makan di sana. Kalau keadaan gak kepepet ya, kalau seandainya kepepet ya udah kita makan yang goreng-gorengannya aja, yang gak ada Tapi udah tumis-tumisan. lapar. Iya biasanya makan yang goreng-goreng kan Tat, ayam goreng kan udah pasti beda tempatnya. Masa makan tahu tempe doang ya? Iya, itu makanya memang Iya. edukasi halal ini agak apa ya? Bukan agak sulit ya. Mencari teman-teman yang mau meneruskan untuk edukasi halal ini agak sulit Ustadz, apalagi ke foodies. Karena intinya kita kan sebagai foodies itu menerima endosan atau kerja sama dengan restoran. Dan memang ketika kita udah concern dengan halal, artinya kita akan membatasi banget menerima pekerjaan. Misalnya pertama kita tidak menerima kerja dari bank konvensional. Kemudian restoran kita akan benar-benar selektif memilih restoran yang kita rekomendasikan. Ya. Masalah misalnya bahkan untuk fashion kita benar-benar cari fashion yang sesuai dengan syariah. Iya. Dan itu nggak semua orang berani mempunyai statement seperti itu. Iya. Kalau kita berpikir rezeki itu dari Allah. Ketika kita berani menolak sesuatu yang jelas haram, insya Allah akan diganti dengan yang lebih. Bagus. Mantap. Wah, ini luar biasa. Dan yang lainnya harus menghargai. Masya Allah. Jangan langsung dicap, oh ekstrim nih Bang Ance ini. Oh, banyak. Iya banyak ya. Banyak yang bilang Iya, ekstrim gitu. banget. Ekstrim Bang, jangan. Iya. Gaya ini loh Jangan gak kuat. itu. Istilahnya Udah mantap nih Trip. Hah? Udah mantap. Iya, Mau mantap. motivator. Dan Ustaz motivator juga. Iya. Gak nyangka kan? Gak nyangka. Gua juga gak nyangka. Subhanallah. Keren dah. justru kalau ya, kita Ustaz. mendapati orang yang selektif seperti itu kemudian teliti, berarti ini tanda baik terhadap agamanya loh. Alhamdulillah. Iya Ustaz ya. Iya, Itu tanda kebaikan besar iya, Ustaz. jangan langsung wah ekstrim banget. Iya. Akhirnya wah kamu nanti bakalan lapar seumur hidup kalau kayak gitu. Nah, siapa yang memberikan rezeki tadi Bang Aceh sudah bilang. Betul. Ya. Itu. Sudah belajar tauhid ini. Iya, Alhamdulillah. buat apa kita mengenal tauhid al-asma wa sifat Allah itu Mantap. Rozak. Tahu makna Rozak? Nah, ini yang tahu dapat hadiah loh. Rozak kan bukan sekedar rozik. Nah, Dan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dirinya rozik dan apa? Rozak. dua. Kalau rozik yang memberikan rezeki, kemudian dipakai dengan sigo mubalaghah rozak, Rozak. artinya yang diberi rezeki itu banyak dan rezeki Allah itu banyak. Bukan hanya ini aja, nggak perlu khawatir. Iya, iya. Itu Masya Allah. kita kadang-kadang kelewatan langsung menvonis, oh ekstrim ini, gitu. Kalau hidup cara hidup kayak lo, nggak bakalan kenyang nanti, sengsara. Gak bakalan sukses. Iya, nggak bakalan sukses. Kayak gitu. Memang sukses dia yang Iya. pegang. Iya. Padahal mau kisah lagi nggak?
Alhamdulillah. Ustadz ini jangan pelit-pelit loh sama ilmu. Ceritain. Padahal Masya Allah. Ada seseorang ulama yang selektif. Ya mudah-mudahan kurang lebihnya kayak Bang Anca ya. Amin. Amin. Jadi ada seorang ulama kan namanya Thabit ya. Mungkin terkenal lah kisahnya. Al-Bunani. Bukan Thabit bin Aslam Al-Bunani tapi Thabit yang lain. Thabit bin Nu'man. Nah, Masya Allah. Beliau ini terkenal di zamannya waktu masih muda nih ya. Waktu belum nikah nih. Semangat sekali belajar ilmu agama. Sehingga jalan-jalan rihlah talabul ilmi itu gak asing. Pada suatu ketika beliau mau menempuh suatu perjalanan. Pengen mencari satu hadis. Perjalanan jauh. Di tengah perjalanan lapar. Ya mendapatkan apa? Perkebunan apel. Nah salah satu pohon dari pohon tersebut apelnya ada yang jatuh. Dari satu pohon aja? Iya satu pohon aja. Yang namanya lapar coba gimana. Akhirnya dimakan. Beliau lalai. Nah kemudian setelah kenyang. Baru ingatlah ini apel siapa. Apel siapa ini. Udah habis belum itu? Udah habis. La haula wala. Satu buah. Udah habis. Langsung baru beliau ingat. Coba kalau kita. Oh gak ada siapa-siapa. Udahlah. Aman gitu. Iya. Tapi sama satu pohon diambil semua. Kalau kita gini minta ya ambil sendiri. Ternyata setelah beliau mencari-cari ini punya siapa, terlihatlah seorang karyawan. Beliau sangka pemiliknya. Karyawan. Yang bekerja itu yang bekerja di situ. Ya. Pak, mohon maaf tadi itu saya lapar. Ada yang jatuh tadi saya makan satu. Tolong ikhlasin ya Pak ya. Kalau enggak ikhlas nanti seumur hidup nyampe di tubuh saya bakalan celaka saya. Mas mohon maaf saya bukan pemiliknya, saya hanya ditugaskan jaga. Nih kalau Mas pengen tahu pemiliknya itu kesana rumahnya ditunjukkan. Dengan arah yang berlawanan perjalanannya beliau. Jadi menuntut ilmunya sebelah sana, rumah pemilik kebunnya di sebelah sono. Jauh benar Ustaz berarti. Jauh. Jauh sekali. Akhirnya bagaimanapun saya pengen dapat keriduan dari pemiliknya. Ini kisah satu buah apel. Luar biasa. Ini yang selektif dalam halal dan haram. Akhirnya sampailah ketemu sama pemiliknya. Pak, Anda pemilik kebun ini ya? Iya. Ada apa urusannya dengan saya? Saya tadi barusan makan satu buah apel milik Anda. Tolong ikhlasin. Karena kalau nggak ikhlas akan menjadi haram di tubuh saya. Langsung pemilik kebun apelnya, wah ini bukan orang sembarangan, ini pasti orang baik kayak gitu kan. Alangkah senangnya kalau dia berjodoh dengan putri saya. Nah kayak gitu. Subhanallah Ustaz. Pemilik kebunnya langsung melihat orang seperti itu, wah ini orang baik. Alangkah baiknya, alangkah senangnya kalau berjodoh dengan putri saya. Dalam hatinya bilang kayak gitu. Nah coba kalau kita kan ekstrim ngomong, wah kayak gitu aja ditanyain, udah lanjutkan aja perjalanan kamu. Gitu. Sok suci lu misalkan. Ngomong itu jangan lihat ke saya. Untung gak ngeliatin gue. Tapi pemilik kebun ini Bang Anca bilang kayak gini, wah akhirnya langsung ya sudah. Kalau kamu pengen mendapatkan keriduanku tentang satu apel tadi, kamu harus nikahin anakku. Itu mah untung ya Ustaz ya. Iya. Tapi anak saya buta. Wah. Anak saya tuli. Gak jadi ngomong untung. Anak saya bisu. Betul ngomong gitu. Terus langsung akhirnya bingung. Imam Thabit. Waduh. Saya bujang belum nikah dapat istri pertama kali kayak gitu. Tapi kalau nggak saya nikahin, ini apel jadi ganjalan di dalam tubuh saya. Subhanallah Ustaz, ada cerita kayak gini. Apalah daya Bang Andre. Ya sudah saya setuju nikahin anak bapak. Asalkan diikhlasin itu satu apel itu ya. Allahu Akbar. Nggak apa-apa deh saya dapat istri pertama kali nih istri saya. Buta kemudian bisu kemudian tuli. Itu apa-apa. betul ya. Ya buta Akhirnya ya ya bisu sudah tuli. kita tentukan Allah akadnya. Begitu ditentukan akadnya sudah selesai. Iya. Sang bapak ini pemilik kebun bilang, kamu sudah halal dengan putri saya. Silahkan itu kamarnya. Akhirnya ya sudah saya izin apa ya menuju ke putri bapak. Karena dia orang soleh. Tentu pakai adab dong kalau mau masuk kamar.
mengucapkan apa? Salam. Walaupun dia yakin pasti nggak ada yang jawab. Iya. Karena kan bisu. Buta, bisu, tuli. Iya. Cocok dah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar jawaban khas suara wanita yang lembut. Waalaikumsalam. Gimana ceritanya? Akhirnya langsung dia balik lagi ke pemilik kebun tadi. Semakin Pak, ini saya salah kamar deh. Salah kamar. Saya salah kamar. Jangan-jangan ini istri bapak. ini sesi paling seru. Ustaznya ini loh. Aduh, betul-betul namanya. Jangan-jangan ini istri bapak. Iya. Kalau kita kan kayak gitu. Nah akhirnya kata pemilik kebun ini, enggak salah kamar itu kamar putri saya. Subhanallah. Silakan masuk. Akhirnya begitu masuk, didapatkan wanita yang sangat cantik jelita. Nengkene. Kemudian diajak ngobrol, dia bisa bicara dengan sopan santun. Subhanallah. Ustaz. Matanya pun bola matanya indah luar biasa. Enggak Masya. buta sama sekali. Subhanallah Ustaz. Kemudian telinganya pun indah. Masya Allah. Istilahnya kalau bahasa sekarang glowing dan yang lain sebagainya lah. Iya banget saya. Iya. Akhirnya dia kaget. Imam Sabit itu kaget. Imam Sabit Kaget dia. kaget. Ya. Langsung bilang, Bapak kamu cerita sebelum pernikahan kita kayak gini. Nah, Oh gitu ya. Saya kabarkan kepada kamu memang. Saya ini dikatakan oleh bapak saya buta. Karena beliau mengajari saya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan. Subhanallah. Beliau menamai saya bisu karena beliau mengajari saya untuk jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Mantap. Dan beliau menamai saya tuli karena beliau mengajarkan selalu memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa hal-hal yang diharamkan. Oh itu tafsirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya si Imam Thabit ini sudah dapat keikhlasan satu buah apel. Dapat pula rezeki anak gadis yang sangat cantik jelita. Lahirlah anak dari pernikahan dua insan ini, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah Jadi yang kita kenal salah satu imam madhab 4 ya. Beliau kan bernama Nu'man bin Thabit. Bin Nu'man. Bin Nu'man. Ustadz kok baru bilang sekarang ya? Gak pernah Ya nanya kan, tuh, Ustaz. Bang Andri gak pernah tanya sama saya. Oh, iya. Saya cuma pura-pura Iya, kok. selalu yang ditanyakan oleh Bang Andri masalah bulu tangkis. Bener-bener ya. Ustadznya lucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Iya. membahagiakan antum. Masya Allah. Jadi, Masya Allah. Oh, Kita itu jangan sampai Masya Allah. selalu terburu-buru menilai orang yang memperjuangkan keselamatan agamanya. Iya. Masya Allah Ustaz. Nah, Dan saya sangat setuju dengan Iya. Bang Anca itu. Kalau misalkan ada orang-orang seperti itu, kita hargai. Dan kita justru pengen seperti dia. Nah, gitu kan. Kita harus selektif. Kalau kita misalkan betul-betul meyakini ya, itu ada hal-hal yang kurang berkenan dalam syariat. Bisa request mungkin ya Bang Anca ya. Tolong dong jangan dikasih itu, ya kan? Oh iya. Apalagi tadi kan labelnya itu enggak semua ya yang di bahan tersebut ya. Iya, betul. Jadi Masya sudah Allah. mulai samar. Dan kita harus lebih selektif karena untuk menyelamatkan agama kita. Seorang imam gara-gara satu apel, beliau meninggalkan perjalanan apa? Menuju ilmu. Tadinya kan mau ke jalan ke sana, Masya Allah. cari satu hadis. Nah, untuk mendapat keriduan satu apel menuju ke sana. Jauh Ustaz ya. Iya, dapat keikhlasan satu apel dan dapat wanita cantik jelita. Tapi Masya antum Allah. jangan praktekan. Ya. Iya. Nanti saya kalau pengen dapat gadis cantik jelita saya harus nolong Nyari satu apel. apel. Jangan ya, Masya jangan dipraktekan Allah. kayak gitu. Ya, mungkin Itu- pada buah-buahan yang lain. Iya. Dan itu rezeki tidak terduga. Iya. Bang Anca, Masya Allah. Masya Allah Bang, dapat banyak cerita dari Ustadz. Alhamdulillah. Bisa nanti diceritakan dalam Insya bentuk Allah. Di dalam bentuk narasi di Iya, Instagram. narasi-narasi gaya Bang Anca. Masya Allah. Ya. Nanti boleh Ustadz diajak ke Jepang. Insya Allah. Baik para netizen, Masya Allah. Ada 1-2 pertanyaan? Angkat tangan. Ingin berdiskusi dengan para pemateri?
Masih ada 1 atau 2 pertanyaan? Ayo jangan malu-malu. Siapa yang bertanya kasih hadiah? Nggak mau dapat hadiah. Ini buku, saya kasih yang mau bertanya. Buku karya Ustaz Zulkarnain, semuanya. Noh, yang mau bertanya. Cepet. Nah, kasih mic saya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya Ricardo. Ahlan. Yang ingin saya tanyakan ini Ustadz. Tadi kan dampak dari makanan atau hal-hal yang haram itu kan negatif lah dengan kehidupan kita. Nah, bagaimana jika kita mungkin di masa lalu kita pernah makan hal-hal yang haram, lalu kita juga tidak sengaja gitu Ustadz, mengkonsumsi hal-hal yang haram atau bahkan dapat penghasilan yang haram. Nah, itu cara bertaubatnya atau cara untuk menghilangkan efek-efek seperti negatifnya itu bagaimana Ustaz? Dah, itu aja. Iya, Masya Allah. Iya. Depan, biar salam sama Ustaz. Ya, 4 buku karya Ustaz Zulkarnain. Salam dulu ya. Salam dulu sama Ustaznya. Alhamdulillah. Disuruh bertanya kagak mau. Padahal ini pertanyaan bagus. Iya, bagus sekali pertanyaan Ustaz ya. Bagus. Bahkan hadiahnya 2 kali lipat ya. Ya, silakan Ustaz. Mungkin selain penanya dirasakan oleh kita. Ya. Karena kita ini tidak lahir dalam keadaan mukmin yang terus berpegang teguh dengan agama kita. Selalu masa-masa ketidaktahuan melewati kita. Maka insya Allah ada ayat ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Betul. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa lalu yang hitam, kemudian kita iringi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan diperbaiki keadaan kita. Husnudon kita terhadap Allah begitu. Jadi nggak ada sholat tobat, karena yang roja sholat tobat hadisnya dhaif ya. Didhaifkan oleh guru besar kami Fadilatul Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullah alaih. Cukup dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan amalun soleh, pembekalan ilmu agama sehingga semakin memantapkan keimanannya. Dengan harapan ke depan tidak terulang lagi. Insya Allah nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan perlu cemas ya. Aduh, saya udah kotor. Sudah terlanjur menjadi bubur. Nggak ada kalimat seorang mukmin sudah terlanjur jadi bubur. Putus asa Ustaz ya. Iya, nggak ada ya Bang Anca ya. Nggak ada. Kalimat itu harus kita buang. Karena apa? Karena kalaupun menjadi bubur ya. Tapi kan dalam bubur ada ayam sawernya. Iya, ini Ustaz pengusaha bubur ayam. Iya. Ya, bubur kan ada ayam. Kang Doni. Iya, ada ayam suwir ya. Terus ada kacang itu apanya yang enak-enak. Nah itulah. Jangan semuanya disebutkan Ustaz. Iya. Jadi bubur itu akan terlihat indah. Ketika ada ayamnya, ada dagingnya, ada apa. Nah kita sudah menjadi bubur akan terlihat indah, diperbaiki. Masya Allah. Jadi gak semua bubur itu jelek. Kan orang mengatakan sudah terlanjur jadi bubur, apalah daya. Kayak gitu. Apalah daya. Berarti husnudzon Anda terhadap Rob Anda gak ada. Betul. Dikirain Allah gak bisa memperbaiki keadaan Anda. Iya. Membikin langit, menciptakan langit tanpa tiang aja bisa. Masya Allah. Iya. Lanjut. Salaman. Iya. Memang Iya udah jadi motivator nih. Maha kuasa, maha mampu. Subhanallah. Langit yang tanpa tiang pun bisa, apalagi merubah kita. Luar biasa. Menang dia duluan 2 orang bangsa. Ya Bang Anca ya. Betul. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, mau bertekad kuat, memperbaiki, kemudian terus dibenahi dengan ilmu agama ya Bang Anca. Siapa yang menghalang-halangi? Nggak perlu melihat belakang. Ya, sudah kita tinggalkan masa lalu. Namanya mengemudi, kalau lihat spion terus nabrak. Ya. Jadi cuma sebentar aja Ustaz ya, sedikit. Iya. Nah. Insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Iya. Ya Ricardo, Allah alam bismillah. semangat, mantap. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Iya.
Ya silakan Bang Anca nambahkan. Bang Anja semangat. Saya Bang. sebenarnya malah mau bertanya ke Ustadz. Tadi ada pertanyaan yang belum saya. Ya, boleh ya, boleh. Siap. Mengenai Silakan. yang ini Andre, ibaratnya kan untuk yang bahan-bahan haram tersebut, misalnya seperti arak masak itu kan dijual di supermarket ya, supermarket pada umumnya. Nah, kasirnya itu kan banyak kan muslimah. Iya. Itu bagaimana rezeki ketika mereka, ya intinya mereka itu menjual ya. Sedangkan ada dalil sendiri bahwa untuk khamar itu tidak boleh yang mengkonsumsi, yang memperdagangkan, yang Iya benar, mengantar. iya. Nah, ini bagaimana untuk teman-teman muslimah kita yang mereka bekerja sebagai kasir, yang benar-benar mereka akhirnya memegang dan kemudian ya mendistribusikan bahan haram tersebut, Ustaz. Iya. Ya ini tentunya kembali kepada tadi yang disebutkan Bang Anca ya. Kalau seorang mukmin yang paham benar, saya yakin ini minimalnya ragu, syubhat. Kenapa terus-menerus berkecimpung di dalamnya? Itu kan termasuk bentuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nah sehingga itu kembali kepada pribadi seseorang. Kalau dia betul-betul merasa yakin dan dia bergantung diri kepada Allah dengan penuh. Nah tadi Bang Anca pun bilang, man taraka syai'an lillah baddalallahu ma huwa khairum min. Iya. Itu kaidahnya. Masya Allah. Yang meninggalkan sungguh-sungguh untuk Allah, ya ada gantinya ya Bang Anca ya. Ya, insya Allah. Itu pasti. Subhanallah. Walhamdulillah. Mantap kali Ustadz hari ini. Mantap nih. Luar Harus biasa. sering-sering ketemu kayak Iya betul. Nanti simpan nomor HP-nya. Karena saya sudah janji yang bertanya dapat hadiah. Yang bertanyanya pemateri ya kasih gantungan kunci. Luar biasa. Iya, betul nggak? Sep? Iya. Coba kalau ente yang bertanya dapat hadiah. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana Ustaz Zuna? Iya. Apa balik mau bertanya sama Anda? Kalau bertanya makan enak boleh. Subhanallah. Yang jelas di forum ini kita, Masya Allah ya, sudah mendapatkan pengalaman banyak dari Bang Anca ya. Iya Jadi betul. kita Ya, Ustaz, bisa, ini- iya, kita bisa Insight lebih, kita ini, ya, betul. cemerlang ke depannya. Masya Allah. Berarti kita harus Ya. waspada ya Ustaz ya? Iya, harus tetap Ada berhati-hati. yang seperti itu. Jangan Iya. pernah menganggap ringan, ya. Dan kita harus dukung Bang Anca ini. Harus dukung. Iya. Iya. Jadi kalau bisa ada yang seperti ini yang bisa Iya. menjelaskan. Karena Ustadz kan gak sibuk Iya. ngurusin yang begitu toh. Dan itu membantu kita. Iya betul. Membantu Gitu. para da'i-da'i, Iya, para membantu. ustadz. Mengalir juga pahalanya ke para motivator ini kan. Insya Allah, iya. Betul gak Ustadz? Betul. Betul. Iya. Masya Allah. Alhasil pokoknya kita ini ya, Iya. temanya kan untuk mendapatkan dan meraih kebahagiaan yang maksimal, yang hakiki. yang hakiki. Baru lihat wajah saya. Kalau yang Iya. bahagia yang hakiki. Betul. Jangan yang arak masak aja. Ya, kebahagiaan hakiki teman-teman Nah. itu berawal dari mengkonsumsi halal dan haram. Nah itu. Berupa makanan, Iya. pakaian, dan yang semisalnya. Kesimpulan kita. Iya. Masya Allah. Yang namanya halal bukan, yang namanya haram itu bukan terbatas pada makanan saja. Kan Masya hadis Nu'man bin Bashir itu Iya. mengatakan ada seseorang yutilus safar. Ya, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, Betul. wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabu lidzalik. Nggak mungkin kan? Iya. Doa kita itu akan diijabahi. Mantap. Masya Allah. Dambaan seorang mukmin itu doanya pengen dikobul, ya enggak? Iya. Itu dambaan kita. Mana ada lah orang muslim, aku sih pengennya doanya itu nggak dikabulkan. Ada nggak kayaknya kayak gitu? Kan nggak ada. Semuanya berharap orang jahat pun, orang yang berlumuran dosa pun pengennya doanya dikobul. Kabulkan. Ya. Dan itu kembali ke tema kita. Iya. Ya, ini termasuk pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita anggap remeh. Alhamdulillah. Ya. Karena kita memiliki dalil yang sangat banyak. Bahwa sumber kebahagiaan itu dari makanan minuman yang halal. Kita punya pondasi dalil yang sangat banyak. Kemudian bagaimana amaliyahnya para salafun soleh. Orang-orang soleh itu nggak pernah bermudah-mudah dalam masalah ini. Karena tahu persis dampaknya nanti. Tadi kan kisahnya sudah ya. Dari mulai kisah Rasulullah nepuk-nepuk Hasan ya. Ya, Ya coba muntahkan. Masya Allah. Padahal masih dini. Ya enggak? Iya. 4 tahun. Hmm. Ya mungkin kalau terjadi di anak-anak kita. Udah lah Mi, biarin aja. Masih kecil kok. Tanggung lah tambah 1 kilo. Tanggung. Kayak gitu.
daging yang tumbuh sama anak-anak kita Iya Ustaz. dan juga istri kita. Nah, Kalau dari yang halal, kita sendiri yang merasakan manfaatnya. betul, Masya Allah. Ya Allah, belum diperintah sudah apa? Nah, Sudah memenuhi kebutuhan kita. iya, anak yang soleh. Anak yang Ustaz. soleh, Nah, istri yang soleha, ya. mantapnya ngomongnya. Sebanyak-banyaknya harta kita. Ya kalau ketemu istri, ketemu anak, Nah, beda jalur. satu kiri satu kanan Pusing ya. nggak? Pusing. Pusing. Iya. Saya aja kalau misalkan ketemu anak, ketemu istri, kemudian beda jalur, Beda ya jalur. nggak bisa aktivitas. Masya Allah. Berikutnya harus kompak, Hmm, sehingga menjadi penyejuk apa? Penyejuk jiwa. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kita berawal dari ini pembahasan. Ayo, cukupkanlah dengan yang halal. Karena itu membawa keberkahan. Nah, Ya. luar Dan itu biasa. membawa apa? Kemudahan insya Allah. Tambah satu lagi jadi pantun. Apa itu? Kan nggak ada cakepnya. Wahyu sih gak ada cakepnya. Iya. Maksudnya bilang cakep. Coba maksudnya kalau ada cakepnya, Iya. ya itu baru. cakep gitu. Lamaannya mikirnya. Masya Ya Allah. Allah, Ustaz. Ustadz telah membuat kegembiraan kita pada sore hari ini ya. Ya sepertinya waktu membatasi kita ya. Alhamdulillah. Nanti kita undang lagi Bang Anca dan Ustadz duet lagi. Iya, Masya Allah. Di sesi-sesi yang akan datang. Masya Allah. Sebenarnya Bang Andre, ucapan saya sendiri nggak ngalir kalau nggak mendapat pencerahan dulu dari Bang Ance. Betul, makanya tadi Anda Begitu, bilang iya, beliau dulu yang Iya, bicara. bener. Masya Allah. Baru ngalir. Sudah TikTok kok. Oh iya. 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 Udah cocok ya duet ganda badminton udah cocok belum? Aduh, Neng. Kacau udah. Ya, sip ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, hatur nuhun atas segala Masya Allah kebaikan dari kedua pemateri kita, Bang Anca dan Al-Ustadz Abdul Fida Said Ruslan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pencerahan Amin. Ya yang luar Rabbal biasa tentang gaya hidup halal. Kita jaga cukup dengan kehalalan pada seluruh kehidupan kita. Kita jauhi, kan ada doanya Ustaz ya. Dari hadis Ali bin Abi Thalib kan, Allahumma kfina bihalalika. Atau ada hadiah. Angkat tangan. Angkat tangan. Kang Doni. Ya, Sep, kasih Sep. Ambil Al-Quran. Ya, terakhir dapat hadiah. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini min padlika aman siwak. Ini ya, Aman siwak. padlika aman. Ya. Sini dong, maju ke depan. Mana. Peran, Masya Allah, Kang Doni, Alhamdulillah. Salam dulu Ustaznya dong, salam dulu. Ya, Al-Quran dari penerbit Halim Quran. Ya, mudah-mudahan yang membacanya, yang mendapatkan hadiahnya dibaca ya Don. Mengalir pahalanya kepada teman-teman kita Halim Quran. Mana Halim Quran? Asik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Sekian teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya Ba'da Asar, presentasi lembaga keislaman, tenan di festival kita. Sekali lagi kita kasih Masya Allah ucapan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada dua pemateri kita. Wabillahi taufik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.